Saat mertua memintaku membayar 80 juta di restoran, satu kalimatku membuatnya terdiam membisu. Orang bilang, menikah bagi seorang wanita itu seperti berjudi. Dan aku salah besar karena langsung memilih pintu yang salah. 5 tahun membanting tulang sebagai menantu, aku naif berpikir bahwa kesabaran akan berbuah kehangatan keluarga. Namun nyatanya, keluarga suamiku hanya menganggapku sebagai mesin ATM tak berdasar. Puncaknya terjadi di tengah sebuah ruang VIP restoran hidangan laut mewah. Tagihan sebesar 18 juta rupiah baru saja keluar. Ibu mertuaku dengan angkuh menyuruhku membayarnya. Dan tidak hanya itu, ia juga memaksaku mengeluarkan 60 juta lagi untuk uang muka pesta pertunangan adik iparku. Ia tersenyum puas, sementara suamiku yang pengecut hanya menunduk menatap meja. Tapi mereka semua salah besar. Hari ini, aku sendiri yang akan meruntuhkan keluarga parasit ini. Pepatah mengatakan, wanita yang menikah itu seperti bertaruh dalam satu permainan. Yang beruntung akan mendapatkan sandaran hidup yang kokoh, yang sial harus memikul beban satu keluarga besar suaminya di pundaknya. Aku, seorang wanita yang sudah melewati usia kepala tiga, dengan karier mapan sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta, justru jatuh ke dalam kategori kedua. Suamiku bernama Bayu, seorang pegawai kantor yang rajin namun pasrah pada nasib. Gajinya yang 10 juta rupiah sebulan hanya cukup untuk ongkos bensin dan kopi paginya. Belum lagi, setiap bulan ibunya selalu punya alasan untuk menyimpankan gajinya dengan dalih untuk berjaga-jaga. Sementara aku menanggung seluruh pengeluaran keluarga ini, dari tagihan listrik dan air, biaya hidup sehari-hari, hingga permintaan belanja yang tidak masuk akal dari keluarga suamiku. Hari ini adalah hari perayaan ibu mertuaku, Ibu Sari, yang secara resmi menerima surat keputusan pensiun. Untuk merayakan momen penting ini, beliau menelepon dan menunjuk langsung sebuah restoran hidangan laut terkenal dan termewah di kawasan Menteng. Beliau mengundang lengkap semua paman, bibi, om, dan tante dari pihak ayah, beserta keluarga kecil adik iparku yang bernama Maya dan calon menantunya, Gilang. Ruang VIP di lantai 3 didekorasi dengan mewah, dengan lampu kristal gantung dan tirai beludru merah. Aku masuk ketika semua orang sudah duduk manis. Ibu Sari duduk di posisi tengah, wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Beliau mengenakan kebaya beludru merah menyala, lehernya dihiasi kalung emas murni yang berat, yang pada lebaran lalu beliau merengek-rengek memintaku untuk membelikannya. Melihatku datang, beliau hanya mengangguk sekilas lalu berpaling memanggil pelayan. Ibu Sari memegang buku menu, membolak-balik halamannya dengan gaya seorang nyonya besar. Dengan suara lantang beliau memesan makanan, suaranya menggema hingga terdengar jelas oleh semua orang di ruangan itu. Beliau memesan 1 ekor kepiting Alaska ukuran paling besar, 2 porsi lobster bakar bawang putih, sashimi salmon Norwegia utuh, kerang bambu bakar saus padang, serta berbagai sup sirip ikan hiu dan minuman mahal lainnya. Pelayan restoran terus-menerus menunduk mencatat pesanan, sudut bibirnya tak bisa menyembunyikan senyum cerah karena mendapatkan meja pelanggan kelas kakap. Aku duduk diam mengamati. Bayu duduk di sampingku, matanya terpaku pada layar ponsel, sama sekali tidak berusaha mencegah ibunya. Maya terkikik geli, bersandar manja di bahu Gilang, sesekali menunjuk menu meminta tambahan hidangan penutup sarang burung walet. Gilang adalah seorang pemuda dari keluarga terpandang, sopan, dan sepertinya belum memahami sepenuhnya sifat asli keluarga calon istrinya. Ia hanya tersenyum dan mengangguk, menuruti kemauan Maya. Makanan disajikan bertumpuk-tumpuk, aroma harum memenuhi ruangan. Ibu Sari mengambil sepotong daging kepiting Alaska yang putih bersih, meletakkannya di mangkuk Gilang, dan menawarinya dengan ramah. Sepanjang acara makan, beliau tak henti-hentinya berceloteh tentang betapa beruntungnya keluarga mereka. Anak laki-lakinya bekerja di kantor yang stabil, anak perempuannya akan segera menikah dengan pria hebat. Tentu saja, beliau tidak menyebut sepatah kata pun tentang menantunya yang sedang membanting tulang siang dan malam untuk menjaga citra mewah keluarga ini. Ketika pesta hampir usai, piring-piring mahal hanya menyisakan cangkang. Ibu Sari menyeka mulutnya dengan serbet dingin lalu berdaham. Seluruh meja menjadi hening, semua mata tertuju pada wanita paling berkuasa di keluarga itu. Ibu Sari menoleh ke arahku, tatapan matanya tajam, tak menyembunyikan perhitungan di dalamnya. Beliau berkata dengan suara keras agar semua kerabat mendengarnya, "Anara, kamu ke kasir sana bayar tagihan makan hari ini. Sekalian, di lobi bawah ada booth untuk acara, kamu gesek kartu saja, bayar uang muka 60 juta untuk pesta pertunangan Maya bulan depan. Anggap saja ini hadiah dari kakak dan abang untuk adik perempuannya yang mau menikah." Ucapan Ibu Sari jatuh di tengah ruang VIP seperti sebongkah batu besar, suasana mendadak menjadi kaku. Beberapa bibi dan tante saling berpandangan,
Ada yang mengangguk-angguk kecil memuji Ibu Sari yang pandai mengatur, ada juga yang diam-diam melirik reaksiku. Maya bertepuk tangan gembira, memeluk lengan ibunya sambil memuji betapa pengertiannya sang ibu. Bayu masih menunduk menatap meja, sumpit di tangannya mengaduk-aduk sisa sayuran, benar-benar bisu membiarkan ibunya berkuasa. Sikap bergantung dan tidak tahu malu mereka telah mencapai puncaknya. Mereka menganggap dompetku adalah tambang emas yang tak akan pernah kering. Bisa digali kapan saja mereka mau. Tapi mereka salah, kesabaran manusia ada batasnya, dan batasku telah putus malam ini juga. Perlahan aku meletakkan serbet di atas meja, punggungku tegak lurus. Aku menyapukan pandangan ke setiap wajah di ruangan itu, dari tatapan puas ibu mertuaku, wajah gembira adik iparku, hingga sikap pengecut dan menghindar dari pria yang kusebut suami. Segalanya tiba-tiba menjadi sangat jelas dan getir luar biasa. Aku menarik napas dalam-dalam, suaraku tenang namun setiap katanya terdengar jelas. Bu, maaf, tadi sore di kantor ada rapat mendadak yang cukup lama, saya buru-buru langsung ke sini dari kantor, jadi tas saya ketinggalan di meja kerja. Saat ini saya tidak bawa dompet, juga tidak bawa ponsel untuk transfer. Pesta ini kan ibu yang mengundang semua orang. Ibu bilang kita makan saja sepuasnya, saya kira ibu sudah menyiapkan uangnya. Atmosfer di dalam ruangan seketika berubah. Senyum di bibir Ibu Sari lenyap, digantikan oleh ekspresi kaku seolah baru disiram sember air es. Beliau melotot menatapku, alisnya berkerut penuh amarah. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Tangan Maya yang memeluk ibunya terkulai lemas, wajahnya pucat pasi. Bayu terkejut dan mengangkat kepalanya, wajahnya pucat seperti kehabisan darah. Ia menatapku tajam, matanya menunjukkan kepanikan. Ia tahu betul aku tidak pernah lupa membawa tas, tapi ia tidak berani membongkar kebohonganku di depan banyak orang. Kening Bayu mulai dibasahi keringat dingin. Gajinya setiap bulan selalu langsung disita ibunya begitu masuk rekening, dengan alasan untuk ditabung beli tanah. Di dompet Bayu saat ini mungkin hanya tersisa uang Rp200.000 untuk bensin. Ibu Sari berusaha menjaga ketenangan, memaksakan senyum untuk menasihati, astaga, anak ini ceroboh sekali, pergi ke pesta besar begini kok bisa lupa bawa uang? Kalau begitu, suamimu bawa uang tidak? Suruh Bayu bayar dulu, nanti di rumah kalian bicarakan lagi. Aku menoleh ke arah Bayu, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum tipis. Bayu, kamu bawa uang. Cepat bayar, kasihan ibu menunggu. Bayu menelan ludah dengan susah payah. Kedua tangannya yang tersembunyi di bawah meja saling meremas hingga memutih. Ia menatap ibunya dengan gugup, suaranya terdengar sangat pelan. Bu, gaji bulan ini sudah aku transfer semua ke ibu 2 hari yang lalu. Di kartu ATM-ku tidak ada uang. Tepat pada saat itu, pintu ruang VIP terbuka. Seorang manajer pria berjas hitam rapi masuk, di tangannya ada map berisi tagihan. Ia tersenyum profesional, menunduk memberi salam pada seluruh meja, selamat malam Bapak dan Ibu, total tagihan untuk pesta keluarga malam ini, termasuk biaya layanan ruang VIP, adalah Rp18.200.000. Mohon maaf, dengan Bapak atau Ibu siapa yang akan melakukan pembayaran agar bisa saya proses kartunya? Angka 18 juta terdengar sangat jelas. Ayah mertuaku, Pak Huda, yang sejak tadi hanya diam sambil minum, terlonjak kaget, gelas di tangannya nyaris jatuh ke meja kaca, menciptakan bunyi denting yang tajam. 18 juta untuk sekali makan, jumlah itu setara dengan biaya hidup hematnya selama setahun di kampung. Tatapan matanya penuh kebingungan, beralih ke istrinya. Seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang mencekam, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdesir pelan. Manajer restoran masih sabar menunggu, senyum di bibirnya mulai terlihat kaku menyadari kebingungan para tamunya. Ibu Sari menggigit bibirnya kuat-kuat, wajahnya yang dirias tebal mulai memerah karena malu dan marah. Beliau melirik Gilang, melihat calon menantunya itu menatap dengan heran. Ibu Sari tahu ia tidak boleh kehilangan muka lagi. Dengan cepat, Ibu Sari merogoh tas tangan merek palsu yang dibelinya di pasar Tanah Abang, mengaduk-aduk isinya dengan panik. Sesaat kemudian, beliau mengeluarkan sebuah kartu plastik biru dengan bingkai emas, melemparkannya ke meja. Dengan suara angkuh, beliau berusaha mengembalikan wibawanya. Ini, pakai kartu ini, cuma 18 juta saja kok repot. Menantuku, si Anara ini, yang memberiku kartu ini untuk jajan. Limitnya ratusan juta, gesek saja sepuasnya. Itu adalah kartu kredit tambahan yang kubuat atas namaku 2 tahun lalu. Waktu itu Bayu merengek-rengek, mengatakan ibunya di rumah sering sakit, jadi perlu kartu untuk berjaga-jaga jika harus ke rumah sakit. Tapi aku tahu persis, beliau sering menggunakannya untuk belanja di supermarket, membeli baju, bahkan mentraktir teman-teman arisannya. Aku pura-pura tidak tahu, menganggapnya sebagai bentuk bakti,
dan setiap bulan membanting tulang membayar tagihannya. Manajer itu dengan sigap mengambil kartu tersebut, memasukkannya ke mesin EDC yang dibawanya. Ia menekan jumlah tagihan lalu menunggu. Layar mesin EDC berkedip beberapa detik, lalu menampilkan tulisan berwarna merah. Manajer itu mengerutkan kening, mencabut kartu dan memasukkannya lagi. Hasilnya tetap sama. Ia menatap Ibu Sari dengan bingung. "Mohon maaf, Bu, mesin memberitahukan bahwa kartu ini ditolak karena limit tidak mencukupi. Apakah Ibu punya kartu lain atau uang tunai?" Ibu Sari melotot, ia bangkit berdiri sambil menggebrak meja. "Kamu bicara sembarangan, kartu ini baru saja dilunasi tagihannya oleh menantuku awal bulan. Bagaimana bisa limitnya habis? Cek lagi mesin rusakmu itu." Saat itulah aku angkat bicara dengan perlahan, memecah suasana tegang. "Ibu tidak perlu memarahi staf restoran. Mesinnya tidak rusak, Bu. Limit kartu itu 50 juta. Sejak awal bulan sampai sekarang, Ibu sudah menggeseknya untuk belanja macam-macam habis 35 juta. Terutama kemarin sore, Ibu membawa kartu itu ke toko perhiasan emas di Cikini dan menggeseknya pas 15 juta untuk membeli cincin berlian pertunangan Maya. Totalnya pas 50 juta, limitnya sudah habis. Tentu saja tidak bisa digesek lagi. Karena itu juga, tadi pagi saya sudah menelepon bank untuk memblokir kartu itu." Semua orang terperangah. Tatapan Gilang langsung beralih dariku ke tangan Maya. Cincin yang berkilauan di jari manisnya kini terlihat sangat ironis. Maya terkejut, menarik tangannya ke bawah meja, wajahnya memerah seperti tomat matang. Gilang menatap keluarga calon istrinya dengan tatapan penuh cemoh dan kekecewaan. Ia selalu mengira Maya adalah putri manja dari keluarga kaya yang dimanjakan orang tuanya. Siapa sangka cincin pernikahannya dibeli menggunakan kartu kredit kakak iparnya. Ibu Sari tak bisa berkata-kata, dadanya naik turun menahan napas, tidak menemukan satu kata pun untuk membantah karena apa yang kukatakan adalah kebenaran mutlak. Beliau diam-diam membawa putrinya membeli perhiasan, berniat membebankan utangnya padaku tanpa memberitahu. Seorang bibi dari pihak Bayu, melihat situasi yang sangat memalukan itu, akhirnya berdecak dan berdiri. Ia membuka dompetnya yang sudah usang, mengeluarkan beberapa tumpuk uang yang diikat rapi dengan karet gelang, mengumpulkannya dengan beberapa kerabat lain hingga akhirnya cukup 18 juta untuk diserahkan kepada manajer. Aku perlahan menarik kursi dan berdiri, merapikan gaunku. Pestanya sudah selesai, saya permisi pulang duluan untuk istirahat. Ibu dan yang lain silakan lanjutkan mengobrol. Selesai berkata, aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang VIP, meninggalkan kekacauan dan rasa malu keluarga Bayu di belakang. Aku melangkah cepat menuju basement parkir restoran. Udara lembab dan bau bensin yang pekat membuatku sesak, tapi masih jauh lebih baik daripada udara palsu di ruang VIP tadi. Aku merogoh saku jaket, mengeluarkan kunci mobil yang kubeli sendiri dari hasil begadang mengerjakan proyek. Tepat saat tanganku menyentuh gagang pintu mobil, sebuah panggilan keras terdengar dari belakang. "Anara, berhenti di situ." Aku menoleh. Bayu berlari terengah-engah menuruni jalan basement. Keringat membasahi keningnya. Wajahnya berkerut karena marah. Ia mendekat, mencengkeram lenganku dengan kasar. "Apa-apaan kelakuanmu di atas tadi? Kamu sengaja mempermalukan ibu, kan? Kamu pelit beberapa juta rupiah sampai harus mengungkit soal cincin di depan semua kerabat dan Gilang untuk membuat Maya malu? Kamu masih menganggap keluarga ini ada?" Aku menyentakkan tangan Bayu dengan keras, tatapanku yang dingin menatap lurus pada pria lemah di hadapanku. "Beberapa juta, 18 juta untuk makan dan 60 juta untuk uang muka pesta, ditambah 15 juta untuk cincin, totalnya hampir 100 juta rupiah. Kamu bilang itu beberapa juta? Kalau memang murah, kenapa tidak kamu keluarkan uangmu sendiri untuk membayar ibu dan adikmu?" Bayu sedikit terdiam, matanya berkelit menghindari tatapanku. "Uangku kan dipegang ibu semua untuk urusan yang lebih besar. Kamu itu istri, kamu yang punya uang, jadi wajar kalau kamu yang menanggung pengeluaran keluarga. Lagi pula kita ini satu keluarga, saudara kandung, kenapa kamu harus perhitungan begitu? Ibu minta sedikit lebih juga demi menjaga nama baik keluarga. Nanti kalau Maya menikah dengan keluarga kaya, kita juga yang akan diuntungkan." Aku tertawa, tawa getir yang menggema di basement yang sepi. Menjaga nama baik keluarga dengan uang hasil keringat orang luar? 5 tahun jadi menantu, siapa yang membayar biaya renovasi rumah leluhur di kampung? Siapa yang menanggung biaya operasi usus buntu ayahmu? Bahkan baju-baju mahal yang dipakai Maya itu juga aku yang membelikannya. Aku bukan tambang berlian yang bisa terus kalian gali tanpa henti. Kamu bilang kita satu keluarga? Apa ada keluarga yang menjebak menantunya untuk membayar utang adiknya di depan umum? Bayu terdiam, tapi sifat patriarkinya yang buta tidak mau mengalah.
Ia meninggikan suaranya. Jangan karena kamu punya banyak uang lalu kamu merendahkan keluarga suamimu. Wanita yang sudah menikah harus mengikuti adat keluarga suami. Mengurus pihak suami itu kewajiban seorang menantu. Kelakuanmu hari ini itu tidak sopan, durhaka. Aku larang kamu bersikap kurang ajar pada ibu lagi. Cepat naik ke atas dan minta maaf pada ibu sekarang juga. Kata-kata Bayu bagai pisau terakhir yang memutus tuntas sisa ikatan suami istri kami yang tipis. Aku menatap pria yang selama ini tidur seranjang denganku, tiba-tiba merasa begitu asing dan jijik. Seorang pria yang tidak bisa melindungi istrinya, hanya bisa bersembunyi di balik ibunya dan menggunakan dalih kewajiban menantu untuk mengikat dan mengeksploitasi orang lain. Hatiku yang sudah lama dingin, kini benar-benar membeku. Aku tidak mau berdebat lagi. Aku membuka pintu mobil, duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Suara mesin menderu, mengalahkan teriakan kasar Bayu. Aku menurunkan kaca jendela, menatapnya dengan pandangan paling merendahkan. Pulang sana dan peluk erat keluarga penuh tuntutanmu itu. Hari ini adalah hari terakhir aku bersabar dengan keluarga ini. Aku menginjak gas. Mobil melesat di bawah cahaya lampu kuning basement, meninggalkan Bayu yang termangu sendirian di tengah kepulan asap knalpot. Aku mengemudikan mobil perlahan melintasi jalanan Jakarta yang ramai di malam hari. Angin dari luar jendela terasa sejuk, mengusir rasa sesak yang menghimpitku sepanjang malam. Mobil berbelok memasuki basement sebuah kompleks apartemen mewah di kawasan Kuningan. Ini adalah apartemen yang kubeli dengan tabunganku sendiri sebelum menikah, sertifikatnya atas namaku seorang. Beruntung, kewaspadaan sebagai seorang pebisnis telah membantuku untuk tidak mencampur aset pribadiku dengan suami yang tak berguna. Aku masuk ke dalam unitku dan menyalakan lampu. Apartemen ini bersih, rapi, dan tenang. Sangat berbeda dengan suasana bising dan penuh tuntutan di restoran tadi. Aku menyeduh secangkir teh kamomil, merebahkan diri di sofa empuk, menikmati kedamaian yang langka. Namun, badai dari keluarga Bayu sepertinya tidak mau melepaskanku begitu saja. Baru saja aku menyesap teh, ponsel di meja bergetar hebat. Nomor yang menelepon adalah nomor Maya. Aku mendesah, berniat menolaknya, tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku menggeser layar untuk menjawab. Belum sempat aku berkata halo, dari seberang telepon terdengar suara tangis histeris Maya, bercampur dengan deru sirene ambulans yang bising. Mbak Anara, cepat ke rumah sakit jantung harapan kita sekarang. Ibu pingsan karena tekanan darahnya naik drastis. Dokter sedang menanganinya. Mbak bawa uang, ya? Uang kita habis semua untuk bayar di restoran tadi. Sekarang tidak ada yang punya uang sepeser pun untuk bayar biaya rumah sakit. Aku sedikit mengerutkan kening. Ibu Sari biasanya sehat seperti banteng, nafsu makannya bahkan melebihi anak muda. Laporan pemeriksaan kesehatan tahunan yang kubelikan paket VIP untuknya selalu menunjukkan hasil yang sempurna. Tekanan darah tinggi sampai pingsan? Dan lagi-lagi, menyinggung soal membawa uang untuk membayar biaya. Aku terlalu mengenal keluarga ini. Ini pasti hanyalah sebuah drama murahan lagi untuk memaksaku datang dan membuka dompet. Aku menjawab dengan perlahan, nada suaraku tenang tanpa gejolak. Aku tahu, kirimkan nomor kamarnya. Setengah jam kemudian, aku tiba di koridor rumah sakit. Maya sedang duduk tertunduk di kursi tunggu. Melihatku datang, ia langsung berdiri, matanya bengkak, menunjuk ke arah ruang gawat darurat. Ibu di dalam sana, dokter baru saja menyuntikkan obat. Mbak masuklah lihat ibu. Ini semua gara-gara Mbak bikin ibu marah, makanya jadi begini. Aku mendorong pintu dan masuk. Ibu Sari terbaring di ranjang, matanya terpejam, hidungnya dipasangi selang oksigen palsu, dan di sampingnya ada monitor detak jantung. Aku orang yang teliti, pernah merawat almarhum ayahku yang lama di rumah sakit, jadi aku sangat paham dengan mesin-mesin ini. Aku melirik ke layar monitor. Tekanan darah 120,80, detak jantung 70 kali per menit. Semua tanda vitalnya begitu sempurna, bahkan menjadi dambaan bagi orang lanjut usia. Aku berdiri bersedekap di ujung ranjang, sudut bibirku terangkat. Bu, di ruangan ini hanya ada kita berdua. Monitor tekanan darahnya menunjukkan angka normal begitu, ibu tidak perlu berakting lagi. Hati-hati kelamaan berbaring nanti punggungnya sakit. Mendengar ucapanku, bulu mata Ibu Sari sedikit bergetar. Sadar tidak bisa menipuku, beliau perlahan membuka mata, mencabut selang oksigen dan melemparkannya ke samping, lalu duduk tegak. Wajah lemahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi licik seperti biasanya. Beliau melotot, suaranya mendesis, hebat sekali kamu, berani mempermalukan keluarga ini di depan Gilang. Aku beritahu kamu, keluarga ini tidak butuh menantu yang berani naik ke atas kepala mertuanya. Kalau kamu pintar,
Besok siapkan 60 juta dan bawa ke restoran untuk bayar uang muka pesta Maya. Sekalian lunasi utang 15 juta cincin itu. Kalau kamu tidak nurut, aku akan suruh Bayu menulis surat cerai dan mengusirmu dari rumah dengan tangan kosong. Lihat saja apa kamu bisa hidup sendirian seumur hidup. Aku menatap wanita serakah di hadapanku, tidak merasa takut, malah merasa lucu. Ia menggunakan pernikahan yang sudah busuk ini sebagai senjata untuk memeras uangku, seolah aku sangat menginginkan status sebagai menantu keluarga mereka. Aku maju selangkah, tatapanku tegas. Kalau ibu mau, silakan suruh Mas Bayu tulis suratnya, saya akan langsung tanda tangan. Soal uang saya, sepeser pun tidak akan saya keluarkan lagi untuk keluarga ini. Ibu istirahat saja di sini. Biaya rumah sakit, besok pihak rumah sakit yang akan menagih. Suruh saja putra dan putri emas ibu untuk membayarnya. Selesai berkata, aku berbalik dan berjalan keluar, mengabaikan teriakan dan umpatan Ibu Sari di belakang. Malam ini perang baru saja dimulai, tapi aku sudah siap secara mental untuk menghancurkan semua belenggu. Pintu rumah sakit tertutup, meninggalkan semua intrik kotor di belakang. Aku melangkah keluar, menghirup udara malam yang dingin, berjanji pada diri sendiri, mulai sekarang, hidupku akan kuputuskan sendiri. Aku terdiam di depan pintu ruang perawatan. Tanganku yang tadi memegang gagang pintu yang dingin perlahan terlepas. Ancaman perceraian dari Ibu Sari tadi memang terdengar menyakitkan. Tapi di sisi lain, itu adalah kesempatan emas yang tidak boleh kusia-siakan. Bertahun-tahun aku hidup dalam kesabaran, menelan kepahitan demi menjaga citra keluarga yang harmonis. Tapi hari ini, kesabaranku sudah habis. Aku berbalik dan berjalan kembali ke arah ranjang. Melihatku kembali, Ibu Sari tampak sangat puas. Beliau mengangkat dagu, matanya memancarkan kesombongan, yakin telah berhasil menaklukkan menantunya yang lemah. Beliau merapikan baju pasiennya, berdeham beberapa kali, bersiap menerima permintaan maaf dariku. Namun aku tidak goyah sedikit pun. Dengan tenang aku merogoh saku jaket, mengeluarkan ponsel pintarku. Dengan gerakan perlahan dan pasti, aku membuka aplikasi perekam suara, menekan tombol mulai, lalu meletakkan ponsel itu di atas nakas di samping ranjang. Layar ponsel menyala, menampilkan gelombang suara yang menari-nari mengikuti setiap suara di ruangan itu. Aku bersedekap, menatap lurus ke mata ibu mertuaku. Tadi ibu bilang apa? Saya kurang jelas mendengarnya. Bisakah ibu ulangi lagi permintaan ibu? Ibu ingin saya memberikan berapa banyak uang untuk mendapatkan ketenangan di rumah ini? Ibu Sari melotot, menatap ponsel yang sedang merekam, lalu menatapku. Keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi amarah. Beliau sudah terbiasa memerintah. Tidak pernah ada seorang pun di keluarganya yang berani menantangnya seperti ini, apalagi seorang menantu. Harga dirinya yang setinggi langit membuatnya kehilangan sisa akal sehatnya. Beliau mencondongkan tubuh, menunjuk lurus ke wajahku, suaranya melengking memenuhi ruangan. Kamu menantangku. Kamu pikir aku takut dengan perekam suaramu yang jelek itu? Aku beritahu kamu, kamu jadi menantu di rumah ini, maka uangmu juga uang keluarga ini. Besok kamu harus keluarkan 60 juta untuk pesta pertunangan Maya. Dan yang 15 juta untuk cincin berlian itu, kamu bayar sendiri ke bank. Kalau tidak, aku akan suruh Bayu menulis surat cerai dan mengusirmu dari rumah saat itu juga. Dasar menantu durhaka, baru punya uang sedikit saja, sudah berani naik ke kepala mertua. Aku yang melahirkan Bayu, aku yang berhak menentukan hidupnya. Kalau kamu tidak menurut, jangan harap bisa hidup tenang. Setiap kata-kata tajam Ibu Sari terekam sempurna oleh mikrofon kecil di ponselku. Aku berdiri diam mendengarkan, tanpa membantah. Di dalam hatiku tidak ada lagi amarah atau sakit hati, yang ada hanyalah perasaan lega yang aneh. Inilah dia, bukti kuat dari pemerasan terang-terangan dan sifat parasit keluarga suamiku. Aku tersenyum tipis, mengambil ponselku, dan menekan tombol simpan. Aku langsung mengunggah rekaman itu ke penyimpanan cloud untuk berjaga-jaga. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Rekaman ini sangat jelas. Akan saya simpan sebagai kenang-kenangan. Jadi nanti kalau ada yang bertanya kenapa kami bercerai, saya punya bukti untuk menjelaskan. Selamat malam, Bu. Silakan istirahat di rumah sakit agar cepat sehat. Selesai berkata, aku berbalik dan berjalan keluar, tidak peduli dengan teriakan dan umpatan Ibu Sari yang menggema di belakangku. Aku berjalan menyusuri koridor rumah sakit jantung. Bau disinfektan yang khas tercium di mana-mana, tapi aku merasa udara belum pernah sesegar ini. Aku telah menghancurkan belenggu tak terlihat yang mengikatku selama 5 tahun. Mengendarai mobil di jalanan sepi kembali ke apartemenku di Kuningan, aku membuka jendela agar angin malam masuk. Aku teringat hari-hari pertamaku menjadi menantu keluarga Bayu. Saat itu aku naif, percaya bahwa jika aku tulus dan berbakti, aku akan menerima cinta kasih.
Aku membelikan ginseng dan sarang burung walet untuk kesehatan mertuaku. Aku membelikan baju-baju mahal untuk adik iparku. Aku menanggung semua pengeluaran besar dan kecil. Tapi pengorbananku hanya dibalas dengan keserakahan tanpa dasar. Mereka menganggapku mesin ATM otomatis, tanpa perasaan dan tidak boleh membantah. Rekaman suara di ponselku sekarang adalah perisai terkuat yang melindungiku dari rencana licik mereka selanjutnya. Aku tersenyum, menginjak gas lebih dalam. Hidupku, mulai sekarang, akan memasuki babak baru yang jauh lebih cerah. Aku kembali ke apartemenku, mandi air hangat untuk membersihkan semua kekesalan malam yang buruk itu. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Aku merebahkan diri di ranjang yang empuk, menarik selimut, dan segera terlelap. Apartemen ini adalah aset pribadiku, sebuah rumah sejati yang kuperjuangkan siang dan malam sebelum menikah. Di sini, aku merasa sangat aman. Namun tidur nyenyakku tidak berlangsung lama. Tepat pukul 2 dini hari, bel pintu berbunyi bertubi-tubi, memecah keheningan. Bunyinya terus-menerus seolah ada orang panik yang menekannya tanpa henti. Aku terlonjak bangun, menyambar jaket tipis, dan berjalan ke ruang tamu. Aku mendekati pintu utama yang kokoh, menyalakan layar interkom video untuk memeriksa. Di layar, muncul wajah pucat dan kuyu Bayu. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut, matanya merah dan basah. Bayu terus menggedor pintu. Mulutnya menggumamkan namaku. Di bawah cahaya lampu koridor yang kekuningan, ia tampak sangat menyedihkan. Aku bersedekap menatap layar, dengan dingin menyalakan mikrofon interkom. Tengah malam begini kamu datang membuat keributan. Ada apa? Kamu tidak membiarkan tetangga istirahat? Mendengar suaraku, Bayu seolah menemukan harapan. Ia menempelkan wajahnya ke kamera, air matanya bercucuran, suaranya memelas. Anara, tolong buka pintunya, ibu kritis. Dokter bilang tekanan darahnya melonjak tak terkendali, ada risiko stroke. Pihak rumah sakit meminta keluarga menandatangani surat persetujuan tindakan medis darurat dan harus membayar uang muka 30 juta. Aku mohon padamu, demi aku, demi ibu, tolong bawa uang ke rumah sakit untuk menyelamatkan ibu. Aku berdiri di balik pintu, mendengar kebohongan terang-terangan dari pria yang pernah kusebut suami, dan merasa mual. Mereka benar-benar menganggapku bodoh. Aku menarik napas dalam-dalam, menjawab dengan suara lantang melalui interkom. Hentikan drama murahanmu itu. Pertama, tadi malam aku sudah melihat dengan jelas di monitor bahwa semua tanda vital ibumu normal. Tekanan darah 120,80, lebih sehat dari anak muda. Kedua, jika ibumu benar-benar kritis di UGD, sebagai anak yang berbakti, kamu seharusnya berada di rumah sakit, bukan lari ke sini untuk berakting menangis. Ketiga, kamu anak kandungnya, Maya juga anak kandungnya. Kalian berdua punya hak hukum penuh untuk menandatangani surat persetujuan, tidak perlu menantu sepertiku. Bayu terdiam mendengar argumen tajamku. Kebohongannya terbongkar, ia tiba-tiba berlutut di lantai koridor yang dingin. Bayu mulai membenturkan kepalanya ke pintu, menangis meraung-raung untuk menarik perhatian tetangga. Ia mencoba menggunakan tekanan publik untuk memaksaku menyerah. Anara, aku bersujud padamu. Aku tahu aku salah, ibu juga salah. Tapi bagaimanapun beliau orang tua, kenapa kamu harus perhitungan dengannya? Buka pintunya, pinjamkan aku uang. Aku bersumpah besok akan meminjam dari teman-teman untuk membayarmu lunas. Sikap pengecut Bayu telah mencapai titik terendah dalam pandanganku. Tanpa banyak bicara, aku mengambil ponsel, menelepon langsung ke meja perawat di UGD rumah sakit tempat aku tadi datang. Aku menyalakan pengeras suara dan mendekatkannya ke mikrofon interkom. Dari seberang telepon, suara perawat jaga malam terdengar jelas. Iya. Pasien atas nama Ibu Sari di ranjang nomor 5 saat ini sedang tidur nyenyak, tekanan darah stabil, tidak ada tanda-tanda bahaya. Ibu keluarga pasien, ya? Tenang saja, besok pagi bisa datang menjenguk. Aku mematikan telepon, menatap lurus ke kamera. Kamu dengar itu, Bayu? Ibumu sedang tidur nyenyak di rumah sakit. Cepat berdiri dan pergi dari depan pintuku sebelum aku memanggil satpam gedung untuk membuat laporan atas tindakanmu mengganggu ketertiban di tengah malam. Bayu berdiri kaku, wajahnya pucat karena malu saat dramanya terbongkar sepenuhnya. Ia bangkit, tidak berani menangis lagi. Dengan gontai, ia berbalik dan berjalan menuju lift. Aku mematikan layar kamera, kembali ke kamar tidur. Malam ini, aku telah membersihkan semua sampah dari pikiranku. Keesokan paginya, aku bangun dengan semangat yang luar biasa. Aku memilih setelan kerja berwarna biru navy yang elegan, merias wajah tipis, dan mengikat rambutku dengan rapi. Aku melangkah keluar rumah dengan keyakinan seorang wanita mandiri. Hari ini ada rapat penting dengan Dewan Direksi untuk finalisasi proyek properti kuartal depan.
Aku tiba di kantor pusat perusahaan di Jalan Sudirman pukul 8 pagi. Segalanya berjalan lancar hingga sekitar pukul 10. Aku sedang meninjau laporan keuangan di ruang kerjaku ketika telepon internal berdering. Di seberang sana, terdengar suara panik resepsionis di lobi. "Bu Anara, tolong segera turun ke lobi. Ada 2 orang tua yang mengaku sebagai mertua ibu sedang membuat keributan." Mereka berteriak dan memaki-maki, menarik perhatian banyak karyawan dan tamu. Satpam sudah mencoba menenangkan tapi tidak berhasil. Aku mengerutkan kening. Jadi, Ibu Sari telah pulih secara ajaib dari kondisi kritisnya semalam untuk bisa datang dan mengacau di kantorku. Ayah mertuaku, Pak Huda, pria pendiam yang biasanya penakut, kini juga ikut serta dalam perang menuntut uang ini. Keluarga Bayu benar-benar tidak segan menggunakan cara paling hina sekalipun untuk mencoreng nama baikku agar aku mau membuka dompet. Dengan tenang, aku mematikan komputer dan merapikan pakaianku. Aku melangkah keluar, memanggil 2 staf keamanan internal dari Departemen HRD untuk menemaniku turun. Pintu lift terbuka di lantai 1, dan pemandangan kacau langsung menyambutku. Ibu Sari duduk bersimpuh di tengah lantai marmer yang mengkilap, kedua tangannya memukul-mukul lantai, mulutnya meratap. "Ya Tuhan, semuanya lihatlah menantu durhaka ini. Dia jadi direktur, gajinya puluhan juta, naik mobil, pakai barang mewah. Tapi dia menelantarkan ibu mertuanya yang sakit di rumah sakit tanpa mau membayar sepeser pun. Dia mau membunuh orang tua ini untuk merebut harta keluarga kami. Orang tuanya di kampung tidak tahu cara mendidik anak." Pak Huda berdiri di sampingnya, wajahnya memerah, menunjuk-nunjuk resepsionis yang ketakutan. "Panggil direktur kalian si Anara itu turun ke sini. Hari ini saya harus membuat perhitungan, perusahaan besar begini kok mempekerjakan menantu tidak tahu adat." Tatapan penasaran dari rekan kerja dan mitra bisnis tertuju padaku saat aku melangkah keluar. Mungkin jika wanita lain mereka sudah malu dan menangis, atau buru-buru berlutut memohon agar mertuanya menjaga martabat, tapi aku tidak. Aku tetap tersenyum tipis, dengan sikap tenang berjalan mendekati mereka. "Ayah, Ibu, datang ke kantor kok tidak bilang dulu supaya saya bisa jemput. Ini lobi umum, semua orang sedang bekerja." Ayah dan ibu duduk di lantai sambil menangis begini sepertinya tidak pantas. "Saya undang ayah dan ibu masuk ke ruang rapat VIP di sebelah sana, kita bicara baik-baik di dalam. 2 petugas keamanan, tolong bantu saya antar bapak dan ibu ini ke ruang rapat." 2 petugas keamanan yang tegap segera mendekat, dengan tegas namun sopan membantu Pak Huda dan Ibu Sari berdiri, mengarahkan mereka ke ruang rapat berdinding kaca kedap suara di sudut lobi. Sesampainya di dalam, aku memberi isyarat agar staf keluar dan menutup pintu. Di dalam hanya ada aku dan mereka berdua. Baru saja duduk, Ibu Sari langsung menggebrak meja. "Jangan pura-pura baik, aku datang ke sini untuk menuntut hakku. Kamu membuatku marah sampai tekanan darahku naik dan harus masuk UGD. Kamu harus membayar ganti rugi kerugian mental sebesar 200 juta, ditambah 60 juta untuk biaya pernikahan Maya, total 260 juta. Transfer sekarang juga. Kalau tidak, aku akan panggil wartawan untuk membongkar wajah aslimu biar kamu dipecat dari jabatanmu ini." Aku tertawa terbahak-bahak. Suara tawaku yang jernih menggema di ruang rapat yang sunyi, membuat Pak Huda dan Ibu Sari terkejut. Aku menunjuk ke sudut langit-langit. "Ayah, Ibu, lihat kamera keamanan 360 derajat itu. Kamera itu sedang merekam seluruh gambar dan suara percakapan kita dari tadi. Bu, memeras sekali di rumah sakit belum cukup. Hari ini Ibu datang lagi ke tempat kerja saya untuk memeras yang kedua kalinya. 260 juta itu jumlah yang cukup besar untuk menjadi kasus pidana. Jika ayah dan ibu tidak keluar dari kantor saya dalam 1 menit, saya akan langsung menelepon Polsek Setiabudi untuk membuat laporan tangkap tangan atas tindakan mengganggu ketertiban bisnis dan pemerasan. Nanti yang masuk berita bukan saya, tapi besan dari keluarga terhormat." Mendengar kata polisi dan pemerasan, wajah Pak Huda langsung pucat pasi. Ia yang penakut segera menarik lengan baju istrinya. Ibu Sari juga tidak kalah panik, bibirnya gemetar tak bisa berkata-kata. Keduanya melirik kamera di langit-langit, lalu dengan takut-takut mendorong pintu ruang rapat dan kabur keluar lobi, tidak berani menoleh lagi. Aku berdiri bersedekap melihat bayangan mereka yang gontai, dalam hati berpikir, permainan ini masih akan berlanjut. Setelah menyelesaikan kekacauan yang dibuat mertuaku di kantor, aku kembali ke ruang kerja dan melanjutkan tumpukan pekerjaan. Masalah kecil itu tidak cukup untuk mengganggu ritme karierku. Sekitar pukul 3 sore, saat aku baru saja menyetujui sebuah kontrak desain, ponselku di atas meja bergetar berulang kali. Aku mengangkatnya. Layar menunjukkan serangkaian pesan WhatsApp dari Maya, adik iparku yang terhormat. Pasti mertuaku baru saja pulang dan menceritakan kegagalan memalukan mereka.
sehingga Maya maju sebagai perwakilan. Aku membuka chat, dan mataku langsung disuguhi rentetan pesan yang penuh ancaman dan kebencian. Mbak Anara, jangan mentang-mentang punya uang lalu bisa seenaknya. Mbak berani mengusir orang tuaku dari kantormu? Mbak benar-benar tidak punya hati. Tunggu saja, aku akan bongkar aib Mbak di semua grup Facebook. Aku akan tag semua teman, rekan kerja, dan mitra bisnis Mbak, biar mereka tahu wajah aslimu. Aku akan buat semua orang tahu Mbak adalah menantu kejam yang menginjak-injak keluarga suami dan membuat mertua sampai stroke. Siap-siap saja angkat kaki dari perusahaan itu. Aku membaca setiap baris pesan Maya, sudut bibirku sedikit terangkat. Adik ipar ini dimanjakan sejak kecil, terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau. Pikirannya dangkal, hanya tahu menggunakan media sosial untuk mengancam orang lain. Maya berpikir beberapa status di dunia maya bisa menggoyahkan posisi manajerial yang kubangun dengan keringat dan air mata, tapi ia salah besar. Ia tidak tahu bahwa ia sendiri memiliki kelemahan fatal yang ada di tanganku. Aku tidak terburu-buru membalas, juga tidak menunjukkan kemarahan atau ketakutan. Aku membuka aplikasi mobile banking, masuk ke bagian laporan kartu kredit. Aku mengambil tangkapan layar seluruh rincian transaksi bulan ini, secara khusus melingkari dengan tinta merah transaksi senilai 15 juta rupiah di toko perhiasan di Cikini, disertai dengan notifikasi dari bank yang memberitahukan penolakan karena melebihi limit. Aku melampirkan gambar itu di chat dengan Maya, lalu perlahan mengetik balasan yang singkat dan tajam. Adikku sayang, silakan saja bongkar aibku di Facebook. Sebarkan seluas-luasnya, tag semua orang biar ramai. Tapi aku ingatkan, begitu postinganmu naik, aku juga akan mengunggah seluruh laporan kartu kredit ini di akun pribadiku. Aku akan sertakan rekaman CCTV dari toko perhiasan yang menunjukkan dengan jelas wajah ibu dan kamu sedang menggunakan kartu atasku untuk membeli cincin yang kamu pakai itu. Aku juga akan membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan atas tindakan diam-diam menggunakan kartu kredit orang lain untuk menguasai aset. Jumlah 15 juta rupiah sudah cukup untuk menjadi dasar kasus pidana. Lagi pula, aku tidak tahu apa reaksi keluarga Mas Gilang, calon suamimu, jika tahu calon menantu mereka adalah seorang pencuri aset kakak iparnya. Pikirkan baik-baik ya. Selamat sore. Pesan itu baru saja terkirim dan langsung dibaca. Status di bawah nama Maya berubah menjadi sedang mengetik. Tapi tulisan itu terus muncul dan hilang berulang kali. Mungkin Maya panik luar biasa, mencoba mencari pembelaan, tapi takut dengan bukti kuat dan argumen tajamku. Akhirnya, status sedang mengetik itu hilang. Maya benar-benar terdiam, tidak berani mengirim satu kata pun lagi. Keheningan Maya adalah bukti paling jelas dari sifat pengecut mereka yang hanya bisa bergantung dan memanfaatkan orang lain. Mereka selalu besar mulut saat menghadapi orang yang sabar, tapi begitu diancam dengan hukum dan kehormatan, mereka akan langsung menciut. Aku dengan tenang meletakkan ponselku. Rasa kemenangan terasa manis. Aku telah sepenuhnya menguasai permainan ini. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Aku meninggalkan kantor, bergabung dengan arus lalu lintas Jakarta yang padat. Sesampainya di rumah, aku berganti pakaian santai, berencana memasak mie goreng sederhana sambil melanjutkan menonton drama Korea. Namun bel pintu sekali lagi berbunyi. Aku melihat dari layar kamera. Lagi-lagi Bayu, tapi penampilannya kali ini sangat berbeda dari semalam. Ia berpakaian lebih rapi, wajahnya memaksakan senyum canggung. Di tangannya, ia membawa sebuah rantang stainless steel. Aku menghela napas, memutuskan untuk membuka pintu dan menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Bayu masuk dengan langkah ragu-ragu. Ia meletakkan rantang di meja makan, dengan hati-hati membukanya. Aroma harum gulai kepala ikan kakap menyebar di dapur. Ini adalah masakan kesukaanku di awal-awal pernikahan kami. Bayu menggosok-gosokkan kedua tangannya, suaranya lembut dan penuh bujukan. Anara, hari ini ibu sendiri yang ke pasar membeli ikan kakap segar untuk memasak gulai kesukaanmu. Ibu bilang, wanita karier yang sibuk harus makan yang bergizi. Soal kemarin itu, kita semua cuma salah paham. Orang tua kan sudah sepuh, kadang pikirannya tidak jernih. Kamu sebagai anak, maafkanlah mereka. Masalah rumah tangga kita selesaikan baik-baik, jangan sampai orang luar tahu dan menertawakan kita. Makanlah gulainya selagi hangat, anggap saja semua masalah selesai, dan keluarga kita kembali rukun seperti dulu. Aku bersedekap, bersandar di kulkas, menatap tajam ke arah gulai yang mengepul. Semangkuk gulai ditukar dengan eksploitasi seumur hidup, perhitungan keluarga Bayu benar-benar murahan. Ia masih berpikir dengan beberapa bujukan dan sedikit kepura-puraan, ia bisa meredakan kebencian yang telah kupendam selama 5 tahun. Ia terlalu meremehkan tekad seorang wanita yang telah sadar sepenuhnya. Aku berjalan perlahan ke meja makan.
Tanpa sepatah kata pun, aku mengangkat rantang itu. Bayu mengira aku akan menuang gulai ke mangkuk. Senyum puas terukir di bibirnya, tapi senyum itu langsung membeku saat melihatku membawa rantang itu ke wastafel. Dengan kasar, aku menumpahkan seluruh isi gulai kepala ikan itu ke saluran pembuangan. Kuah kuning kental berceceran di permukaan stainless steel. Bau amis ikan bercampur dengan rempah yang tajam menyengat hidung. Suara air keran yang deras menyapu bersih semuanya. Bayu terperangah, mulutnya menganga tak percaya. Ia menatapku seolah aku adalah makhluk dari planet lain. Aku mencuci bersih rantang itu, meletakkannya dengan keras di atas meja granit, lalu berbalik menatap mata Bayu yang membelalak. Suaraku dingin dan tegas seperti sebuah putusan. Dengarkan baik-baik, Bayu. Gulai ini, ikatan ini, sudah aku buang semuanya. Mulai sekarang, aku bukan lagi tambang uang untuk keluargamu. Aku beri kamu dua pilihan terakhir. Pertama, kamu pindah dan sewa kos sendiri. Gunakan gajimu yang pas-pasan itu untuk menafkahi orang tua dan adikmu. Kita hidup dengan uang masing-masing, urusan masing-masing, keuangan kita terpisah total. Pilihan kedua, besok kita sama-sama ke pengadilan negeri untuk menandatangani surat cerai. Apartemen ini asetku sebelum menikah. Silakan angkat kopermu dan keluar dari sini malam ini juga dengan tangan kosong. Ultimatum itu terucap dengan jelas, tanpa ruang untuk negosiasi. Udara di dapur terasa berat. Bayu menelan ludah. Keningnya mulai berkeringat. Sifat pengecutnya kini terpojok, dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Pilihan hidup ada di depan matanya, dan ia harus membuat keputusan. Suasana di dapur kecil itu begitu sunyi, aku bisa mendengar napas Bayu yang terengah-engah. Pernyataanku yang tajam telah memupus semua harapannya untuk sebuah kompromi. Bayu terpaku. Tatapannya beralih dari wastafel yang kosong ke wajahku yang dingin. Gulai kepala ikan. Senjata emosional murahan yang disiapkan ibu dan anak itu, kini telah lenyap, membawa serta sisa-sisa ikatan pernikahan kami. Bayu mulai tergagap. Anara, jangan membuat semuanya jadi runyam begini. Kita sudah hidup bersama bertahun-tahun, pertengkaran itu biasa. Kalau kamu merasa sayang uang, besok aku akan suruh ibu mengembalikan kartu kreditmu. Kamu membuang masakan ibu seperti itu, kamu itu durhaka. Kamu mengusirku dari rumah tengah malam begini, tetangga akan menilai moralmu, bukan menyalahkan aku. Aku bersedekap, tertawa sinis. Hentikan ceramah moralmu itu. Moralitasku tidak diciptakan untuk melayani keserakahan keluargamu. Kamu kasihan ibumu lelah memasak, lalu saat aku begadang mengerjakan proyek agar bisa mengirim uang untuk renovasi rumah orang tuamu, apa kamu pernah kasihan padaku? Kamu khawatir tetangga menilaiku? Lalu saat ibumu berteriak menuntutku membayar tagihan 80 juta di depan umum, apa dia khawatir orang akan menilai keluarga kalian yang memeras menantu? Aku beri kamu waktu 15 menit untuk mengemasi pakaianmu dan keluar dari pintu itu. Jika setelah 15 menit kamu masih di sini, aku akan panggil satpam untuk mengusirmu dengan alasan penyusup. Apartemen ini atas namaku sendiri, kamu tahu itu. Melihat ketegasanku yang tak tergoyahkan, Bayu sadar bahwa semua kata-kata kini sia-sia. Sifat pengecutnya membuatnya tidak berani melawan. Dengan kesal, ia berbalik dan melangkah berat menuju kamar tidur. Hanya dalam 10 menit, Bayu telah memasukkan beberapa setel pakaian kerja dan barang-barang pribadinya ke dalam koper. Ia tidak lupa membawa laptop dan beberapa pasang sepatu kulit mahal yang kubelikan untuk ulang tahunnya. Pengeksploitasi selalu tahu cara mengambil keuntungan sampai akhir. Bayu menyeret kopernya ke pintu, menoleh dengan tatapan penuh kebencian. Kamu kejam sekali. Jangan menyesal nanti dan kembali memohon pada keluargaku. Wanita yang sudah dicerai itu tidak ada harganya. Aku dengan tenang melangkah, membuka pintu lebar-lebar dan menunjuk ke arah lift. Yang akan menyesal tidak akan pernah menjadi aku. Sampaikan salamku untuk ibumu, katakan padanya bahwa tambang emas keluarga mereka resmi ditutup mulai hari ini. Bayu menggeram, lalu menyeret kopernya pergi. Aku membanting pintu, mengunci semua grendel keamanan. Suara kunci yang berbunyi kering menandai tonggak penting dalam hidupku. Berbeda dengan adegan menyedihkan di film, hatiku justru merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang menimpaku selama 5 tahun akhirnya terangkat. Aku masuk ke kamar mandi, membersihkan wajah, memilih gaun sutra hitam yang pas di badan, dan memoles sedikit lipstik merah. Aku menelepon Lana, sahabatku sejak kuliah yang kini memiliki jaringan toko bunga sukses. Lana, aku sudah mengusir suami brengsek itu dari rumah. Kamu sibuk tidak? Kita minum-minum merayakan kebebasanku. Dari seberang telepon terdengar sorakan gembira Lana. Ya ampun, akhirnya bungaku keluar juga dari tumpukan kotoran. Cepat ganti baju, aku jemput sekarang. Kita ke rooftop bar di seberang bundaran HI, malam ini kita mabuk. Setengah jam kemudian,
Aku duduk berhadapan dengan Lana di tengah alunan musik merdu. Kami mengangkat gelas anggur merah, mendentingkannya. Rasa anggur yang sedikit sepat meninggalkan sisa rasa manis di tenggorokan, sama seperti perjalananku melewati badai menuju kehidupan baru. Aku menceritakan semua kejadian di restoran dan rumah sakit. Lana hanya bisa menggelengkan kepala, memarahiku karena terlalu sabar sehingga membiarkan keluarga parasit itu berkuasa begitu lama. Kami mengobrol tentang pekerjaan, rencana liburan, tentang masa depan yang terbuka lebar tanpa belenggu. Malam itu, aku tertidur dengan senyum puas, tahu bahwa fajar esok akan lebih cerah dari sebelumnya. Aku terbangun saat sinar matahari pagi menembus celah tirai. Sudah lama sekali aku tidak tidur nyenyak seperti ini. Aku menyalakan musik Mozart, menyeduh secangkir kopi, dan merawat wajahku. Ketika aku sedang menikmati kopi di balkon, ponselku berbunyi. Notifikasi dari aplikasi CCTV di pintu depan. Di layar, Bayu sedang berjongkok di depan pintuku. Berbeda dengan semalam, pagi ini ia kembali memainkan peran menyedihkan. Pakaiannya masih yang kemarin, rambutnya sengaja diacak-acak. Di sampingnya ada kantong plastik berisi nasi uduk dan segelas susu kedelai. Ia menunduk, sesekali menatap pintu. Aku memperbesar gambar. Ia mengusap-usap matanya hingga merah, seolah habis menangis semalaman. Setelah 10 menit, ia mulai bosan. Ia mengeluarkan ponsel dan membuka Facebook. Tepat saat ia menguap lebar, aku mengambil tangkapan layar. Aku mengirim foto itu ke WhatsApp-nya dengan pesan. Aktingmu jelek sekali, Bayu. Pintu ini sudah diganti kuncinya. Silakan buang sampahmu di tempat lain. Bayu melihat pesanku, wajahnya memerah karena marah dan malu. Ia bangkit, menendang dinding, lalu melempar bungkusan nasi uduk itu ke tempat sampah dengan kasar. Ia menunjuk ke arah kamera. Berteriak, "Tunggu saja pembalasanku," lalu pergi. Tentu saja, sifat asli tidak bisa diubah. Permintaan maafnya hanyalah drama murahan. Seorang pria tanpa harga diri akan selamanya menjadi anak manja yang bersembunyi di balik ibunya. Aku menyesap kopiku, merasakan rasa pahit yang berpadu dengan manis. Sarapan hari ini terasa paling nikmat. Minggu sore, aku sedang membaca novel di balkon ketika ponselku berdering. Nama peneleponnya Nita, teman Maya. Nita adalah sahabat karib adik iparku. Aku tahu dia suka ikut campur. Aku memutuskan untuk menjawab. Ingin tahu drama apa lagi yang akan mereka mainkan? Mbak Anara, ini Nita. Saya dengar Mbak dan Mas Bayu lagi ada masalah ya? Mbak kan orang berpendidikan. Jangan begitu dong sama mertua. Aku menjawab dengan tenang. Masalah keluargaku, apa urusannya denganmu? Menurutmu, aku harus bagaimana? Nita langsung berceramah panjang lebar tentang kewajiban menantu, betapa aku harus berbakti, dan membantu Maya yang akan menikah. Menurutnya, wanita sehebat apapun tetap butuh suami. Aku tertawa. Nita, uangku ini hasil kerja kerasku, bukan untuk dibagikan pada orang malas. Selama ini, keluarga mereka yang bergantung padaku. Kalau kamu begitu kasihan pada Maya, kenapa tidak kamu saja yang membiayai pesta pertunangannya? Nita tergagap. Saya kan temannya, Mbak, bukan keluarganya. Aku memotongnya. Tolong sampaikan pada temanmu itu, hari Senin depan aku akan mengajukan gugatan cerai, suruh dia siap-siap menampung kakaknya. Dan uang 15 juta yang dia pakai untuk beli cincin, aku beri waktu 3 hari untuk mengembalikannya. Kalau tidak, aku akan lapor polisi atas tuduhan pencurian. Tanpa menunggu jawaban, aku mematikan telepon. Orang-orang munafik selalu suka berbuat baik dengan uang orang lain. Panggilan dari Nita semakin menguatkan tekadku untuk berpisah. Senin pagi, aku langsung menuju kantor pengacara handal di kawasan Jakarta Selatan. Aku menyerahkan semua dokumen, termasuk sertifikat apartemen yang kubeli sebelum menikah. Pak pengacara, saya ingin mengajukan gugatan cerai. Saya ingin memastikan suami saya pergi dengan tangan kosong, kataku. Pengacara itu meyakinkanku bahwa aset pranikah akamani milikku. Aku lalu menjelaskan tentang utang-utang yang belum dibayar oleh keluarga suamiku. Pertama, 15 juta untuk cincin yang mereka beli pakai kartu kredit saya. Kedua, 200 juta yang ibu mertua saya pinjam 2 tahun lalu untuk renovasi rumah di kampung. Saya tidak punya surat utang, tapi saya punya bukti transfer bank dengan keterangan pinjaman untuk renovasi rumah. Pengacara itu tersenyum. Bukti transfer ini sangat kuat di pengadilan, Bu Anara. Kita bisa menuntut pengembalian seluruh uang ini. Jika mereka tidak mau membayar, kita bisa meminta penyitaan aset mereka di kampung. Aku tersenyum puas. Jaring hukum telah terpasang. Sekarang tinggal menunggu keluarga Bayu meronta-ronta tanpa daya. Keheningan dari keluarga suamiku selama 3 hari ternyata adalah persiapan untuk rencana yang lebih keji. Rabu pagi, saat aku sedang rapat,
Direktur HRD masuk dengan wajah panik. Anara, lihat ke bawah lobi sekarang. Aku melihat keluar jendela dan darahku mendidih. Mertuaku datang membawa sekelompok orang. Mereka membentangkan spanduk merah besar bertuliskan, Direktur Anara, menantu durhaka, membuat mertua stroke, merebut harta suami. Ibu Sari duduk di kursi roda, kepalanya dililit kain putih seperti orang berkabung. Pak Huda memegang toa, berteriak-teriak menuduhku berselingkuh dan menelantarkan orang tua. Beberapa influencer dadakan melakukan siaran langsung, menyebarkan fitnah untuk mencari sensasi. Direktur HRD tampak khawatir. Anara, ini bisa merusak citra perusahaan. Coba selesaikan dengan damai, atau ambil cuti dulu. Cuti? Bersembunyi bukan gayaku, kataku dengan dingin. Mereka mau main media, akan aku ladeni. Panggil satpam, tapi jangan usir mereka. Aku akan turun langsung. Aku melangkah mantap ke lift. Mereka ingin memojokkanku, tapi mereka lupa. Perlawanan dari orang yang terpojok akan menjadi yang paling dahsyat. Pintu lift terbuka di lobi yang riuh seperti pasar. Pak Huda masih berteriak-teriak, Ibu Sari masih berakting sekarat. Melihatku muncul, Pak Huda semakin bersemangat. Lihat, ini dia si menantu berhati dingin. Aku dengan tenang berjalan ke resepsionis, meminjam mikrofon yang terhubung ke sistem pengeras suara gedung. Suaraku yang jernih menggema, mengalahkan suara toa butut Pak Huda. Selamat siang semuanya, mertua saya datang ke sini menuduh saya membuat ibu mertua saya stroke untuk memeras uang. Hari ini, di depan kalian semua, saya akan membuka kebenaran tentang keluarga yang selama ini saya tanggung. Tanpa basa-basi, aku menghubungkan ponselku ke sistem audio dan memutar rekaman suara dari rumah sakit malam itu. Suara Ibu Sari yang tajam dan penuh ancaman menggema di seluruh lobi. Kamu pikir aku takut? Uangmu itu uang keluarga ini. Besok kamu harus keluarkan 60 juta. Kalau tidak, aku suruh Bayu menceraikanmu. Dasar menantu durhaka. Seluruh lobi hening seketika. Semua orang ternganga. Ibu Sari di kursi roda pucat pasi. Ia lupa sedang berakting lumpuh, mencoba berdiri tapi kakinya gemetar. Aku mematikan rekaman. Semua sudah dengar, kan? Wanita yang duduk menangis itu yang memeras saya. Beliau sehat walafiat, tidak lumpuh seperti yang tertulis di spanduk itu. Tepat saat itu, sirene mobil polisi terdengar. 2 mobil patroli dari Polsek Setiabudi berhenti di depan lobi. Beberapa petugas masuk. Selamat siang, Pak Polisi. Saya yang menelepon. Kelompok ini telah mengganggu ketertiban umum dan melakukan pencemaran nama baik dengan tujuan pemerasan. Saya punya semua bukti rekaman dan CCTV. Para petugas langsung mengamankan Pak Huda dan Ibu Sari beserta rombongan mereka untuk dibawa ke kantor polisi. Ibu Sari panik, langsung berdiri dari kursi rodanya. Pak, ini salah paham. Kami hanya urusan keluarga. Tapi hukum tidak bisa dipermainkan. Mereka semua digiring ke mobil polisi. Aku berdiri menatap mobil itu menjauh. Lobi kembali tenang. Aku mengembalikan mikrofon, merapikan rambut, dan kembali ke ruang rapat untuk melanjutkan pekerjaanku. Pertarungan ini, aku menangkan secara telak. Setelah rapat, aku kembali ke ruang kerjaku. Ponselku berdering, nama Bayu muncul di layar. Aku menjawab sambil menyalakan perekam suara. Kamu apakan orang tuaku? Hah, cepat cabut laporanmu di kantor polisi sekarang. Teriaknya. Aku menjawab dengan dingin, orang tuamu yang berbuat salah, mereka harus bertanggung jawab. Jangan mimpi aku akan mencabut laporan. Oh ya, gugatan cerai sudah aku ajukan. Mungkin beberapa hari lagi kamu akan dapat surat panggilan dari pengadilan. Bayu mulai memohon. Anara, jangan begitu. Kita bisa bicara baik-baik. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Potongku. Sampaikan pada keluargamu, karena mereka telah mencemarkan nama baikku, aku menuntut ganti rugi 500 juta, ditambah pengembalian utang 215 juta. Jika kalian masih menggangguku, aku akan menuntut kalian sampai bangkrut. Selamat tinggal. Aku mematikan telepon dan memblokir semua nomor dari keluarga itu. Jumat sore, aku sedang bersantai di kafe ketika notifikasi masuk ke ponselku. Transfer sebesar 15 juta rupiah dari Maya. Sesaat kemudian, telepon berdering dari nomor tak dikenal. Itu suara Maya yang menangis histeris. Mbak sudah puas? Mbak menghancurkan hidupku. Mas Gilang membatalkan pernikahan. Dia bilang keluargaku penipu dan tukang peras setelah melihat video di kantor Mbak. Ini semua gara-gara Mbak. Aku menjawab dengan tenang, yang menghancurkan pernikahanmu bukan aku, tapi keserakahan keluargamu sendiri. Mas Gilang pria terdidik, dia tidak mau menikahi keluarga parasit. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Aku mematikan telepon. Kopi di mejaku terasa manis setelah rasa pahitnya hilang. Aku melangkah keluar kafe, merasa ringan,
siap untuk langkah selanjutnya. Beberapa minggu kemudian, berkat pengacara handal, proses perceraianku berjalan lancar. Bayu menandatangani surat cerai, setuju pergi tanpa harta sepeser pun. Di balik itu, aku mendengar kabar dari seorang rekan kerja bahwa keluarga mereka hancur. Malu karena videonya viral dan dipermalukan di kampung, ditambah kabar Maya batal menikah, Ibu Sari benar-benar terkena stroke. Kali ini bukan akting, beliau dilarikan ke rumah sakit, namun kondisinya parah dan akhirnya meninggal dunia dalam kondisi terlilit utang biaya rumah sakit. Bayu, yang gajinya tak seberapa, harus menanggung utang besar dari rentenir untuk biaya pemakaman. Rumah di kampung disita. Ia, ayahnya, dan Maya kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran Jakarta, bekerja keras hanya untuk bertahan hidup. Harga yang harus dibayar untuk keserakahan terlalu mahal. Aku tidak merasa kasihan sedikit pun. Itu adalah hukum karma. Dengan surat cerai di tangan, aku memulai hidup baru. Aku merenovasi apartemenku, membuang semua barang peninggalan Bayu dan keluarganya. Aku mengganti cat, furnitur, dan memenuhi balkon dengan tanaman hijau. Ruangan itu kini benar-benar menjadi milikku. Karierku melesat. Tanpa beban, aku bisa fokus bekerja. Proyek yang kupimpin sukses besar, dan di akhir tahun, aku dipromosikan menjadi wakil direktur. Aku mulai menikmati hidup. Aku ikut kelas yoga, berlibur ke luar negeri, bersantai di resor mewah. Aku bisa menikmati matahari di Maladewa tanpa takut ada telepon dari mertua yang meminta uang. Hidup sebagai wanita bercerai tidaklah suram seperti yang mereka katakan. Sebaliknya, ini adalah anugerah ketika kita berani melepaskan apa yang tidak pantas. Aku telah bangkit dari abu. Kini aku adalah ratu di kerajaanku sendiri. Mandiri, bangga, dan bersinar. Hidupku mulai hari ini benar-benar menjadi milikku seutuhnya. Badai telah berlalu, dan di depanku terbentang langit biru yang cerah. Penutup dari narator asli. Para pemirsa yang budiman, menutup perjalanan yang penuh badai namun juga sangat kuat dari tokoh Anara, tentu kita semua memiliki perasaan campur aduk. Mungkin melalui cerita ini, kita menyadari bahwa kesabaran dan pengorbanan hanya berharga jika diberikan kepada orang yang tepat. Dalam pernikahan, berbakti bukan berarti membiarkan diri dieksploitasi. Cerita ini memberi kita pelajaran mendalam tentang pentingnya kemandirian finansial dan mental bagi seorang wanita, karena itulah perisai terkuat untuk martabat kita. Kisah keluarga Bayu juga menjadi pengingat keras tentang hukum karma. Keserakahan pada akhirnya akan menghancurkan kebahagiaan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Para pemirsa yang budiman, menutup perjalanan yang penuh badai namun juga sangat kuat dari tokoh Anara, tentu kita semua memiliki perasaan campur aduk antara rasa iba dan kelegaan yang memuaskan. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa kesabaran dan pengorbanan hanya akan benar-benar berharga jika diberikan kepada orang yang tepat dan di tempat yang semestinya. Dalam kehidupan pernikahan dan keluarga, berbakti tidak sama artinya dengan membiarkan diri menjadi alat untuk dieksploitasi atau diinjak-injak secara tidak wajar. Kisah ini memberikan kita pelajaran mendalam tentang pentingnya kemandirian, baik secara finansial maupun mental, bagi seorang wanita, sebab itulah perisai terkuat yang melindungi martabat di hadapan kesulitan. Pada saat yang sama, cara keluarga Bayu bersikap juga menjadi sebuah peringatan keras tentang hukum karma. Keserakahan tanpa batas dan keegoisan, cepat atau lambat, akan membakar habis semua kebahagiaan dengan sendirinya. Marilah kita selalu ingat bahwa berlapang dada terhadap orang lain adalah sebuah kebaikan, tetapi mengetahui cara melindungi nilai-nilai diri dan memperjuangkan kebahagiaan untuk diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati yang akan membuat kita bersinar dalam kehidupan. Terima kasih para pemirsa yang budiman karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menemani saluran kami dalam kisah yang penuh makna hari ini. Jika Anda menyukai video ini, silakan tekan tombol suka, bagikan kepada teman-teman Anda, dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.